Yang pertama, definisi manajemen logistik. Manajemen adalah seni yang memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan logistik adalah bahan untuk kegiatan operasional yang sifatnya habis pakai. Jadi, manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat. Selanjutnya, tujuan manajemen logistik. Tujuan manajemen logistik terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Untuk tujuan umum juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tujuan operasional. Tujuan operasional manajemen logistik bertujuan agar tersedia barang atau bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai. Yang kedua, ada tujuan keuangan. Manajemen logistik bertujuan untuk agar tujuan operasional dapat terlaksana dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dan yang terakhir, tujuan pengamanan. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus manajemen logistik yaitu untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam setiap upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen logistik. Fungsi manajemen logistik yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan secara khusus, perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai atau user, kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Pengelolaan logistik cenderung semakin kompleks dalam pelaksanaannya, sehingga akan sangat sulit dalam pengendalian apabila tidak didasari oleh perencanaan yang baik. Selanjutnya, fungsi penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu atau skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya. Pengaturan keuangan yang jelas, sederhana, dan tidak rumit akan sangat membantu kegiatan. Dalam menyusun anggaran, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, peraturan-peraturan terkait, yang kedua, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan anggaran, yang keempat, pengaturan anggaran seperti sumber biaya pendapatan sampai dengan pengaturan logistik. Selanjutnya, fungsi pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Selanjutnya, cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsi pengadaan. Yang pertama yaitu pembelian, yang kedua penyewaan, yang ketiga peminjaman, yang keempat pemberian atau hibah, yang kelima penukaran, yang keenam pembuatan, dan yang terakhir yaitu perbaikan. Selanjutnya, fungsi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Fungsi ini mencakup kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Selanjutnya, fungsi penyaluran atau distribusi. Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, fungsi penghapusan. Fungsi penghapusan yaitu kegiatan atau usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil laporan, penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang atau setelah berlangsung. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan utilisasi. Yang pertama yaitu definisi penyimpanan. Penyimpanan sendiri adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan pada
tempat yang dianggap atau dinilai aman dari pencurian serta gangguan baik secara fisik maupun kimia yang dapat mempengaruhi kualitas obat. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, penyimpanan obat-obatan adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima agar aman, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia yang dapat mempengaruhi mutu dari obat. Selanjutnya yaitu tujuan penyimpanan obat-obatan. Yang pertama yaitu untuk memelihara mutu obat. Yang kedua itu menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu menjaga kelangsungan persediaan. Yang keempat yaitu memudahkan pencarian dan pengawasan. Yang selanjutnya yaitu standar penyimpanan obat yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu persyaratan untuk gudang. Luas ruangan minimalnya 3x4 meter persegi. Ruangan tersebut kering dan tidak lembab dan mendapat cahaya yang cukup. Ada ventilasi agar sirkulasi udaranya baik. Selanjutnya yaitu lantainya terbuat dari semen dan dindingnya dibuat licin. Selanjutnya hindari pembuatan sudut ruangan tersebut yang tajam. Ada gudang penyimpanan obat, ada pintu yang dilengkapi dengan kunci ganda, dan yang terakhir itu ada lemari khusus untuk narkotika. Yang selanjutnya itu syarat penyimpanan obat pada rumah sakit. Yang pertama itu obat disusun berdasarkan abjad menggunakan sistem first in first out. Obat yang pertama masuk dan obat itu yang pertama digunakan. Menggunakan sistem first expire first out. Obat yang lebih awal kadaluarsa, obat itu yang lebih dahulu terlebih dahulu dikeluarkan. Susunan obat berjumlah besar di atas palet atau diganjal dengan kayu yang rapi. Gunakan lemari khusus untuk menyimpan narkotika. Susunan obat dapat dipengaruhi oleh temperatur udara, cahaya, atau faktor lainnya dan harus disesuaikan. Susunan obat dalam rak diberikan kode. Cantumkan nama-nama masing-masing obat pada setiap rak dengan rapi. Apabila gudang tidak mempunyai rak, maka dapat dimanfaatkan maka dus-dus dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan. Barang-barang yang memakan tempat seperti kapas dapat disimpan dalam dus besar, sedangkan yang dus kecil dapat digunakan untuk menyimpan obat-obat yang kering atau botol. Apabila persediaan obat itu cukup banyak, maka biarkan obat tetap di dalam box masing-masing. Ambil seperlunya saja. Obat-obat yang mempunyai batas waktu pemakaian maka perlu dilakukan rotasi stok agar obat tersebut tidak selalu berada di belakang. Yang selanjutnya yaitu utilisasi. Utilisasi tersebut yang pertama definisi utilisasi. Utilisasi tersebut berasal dari kata utilization yang berarti pemanfaatan atau penggunaan. Kemudian dalam istilah penelitian, utilisasi ini yaitu pemanfaatan peralatan dalam kegiatan praktikum. Selanjutnya itu kesalahan dalam pengelolaan obat dan bahan farmasi. Yang pertama yaitu ketidaksamaan obat, ketidaksamaan kekuatan obat, kekurangan dosis, kelebihan dosis, ketidaksesuaian etiket, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada floor stock. Floor stock sendiri merupakan sistem di mana kebutuhan obat atau barang farmasi dalam jumlah besar, baik itu untuk kebutuhan dasar ruangan maupun kebutuhan individu yang diperoleh dari tempat pelayanan farmasi, maka disimpan di ruang perawatan. Yang selanjutnya yaitu ada sistem resep individu, di mana sistem ini barang atau obat-obatan tersebut tidak tersedia di ruang perawatan, tetapi diambil di tempat pelayanan khusus yang memberikan obat-obatan atau pelayanan farmasi.
Selanjutnya yaitu sistem distribusi unit dos. Sistem ini sama dengan sistem mirip dengan sistem individu. Instruksi pengobatan tetap dibawa ke tempat pelayanan farmasi untuk disiapkan oleh farmasis. Nah, yang selanjutnya itu adalah analisis kebutuhan logistik pelayanan kesehatan. Nah, kenapa dibutuhkan suatu analisis kebutuhan logistik ini? Karena nantinya analisis ini yang akan menunjang dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode yang mendatang. Nah, kemudian analisis ini sendiri nantinya akan berorientasi kepada program pelayanan kesehatan, pola penyakit, dan juga target kinerja dari pelayanan itu sendiri. Kemudian kebutuhan logistik itu kan ada berbagai macam. Ada logistik obat, ada logistik alat kesehatan, ada logistik bahan dan yang habis pakai. Kemudian juga ada logistik barang kuasi atau yang terkait dengan barang kelengkapan untuk administrasi. Kemudian juga ada logistik peralatan medis dan non medis, dan juga ada logistik sarana dan prasarana gedung. Nah, kemudian analisis dari kebutuhan logistik itu nanti akan menjawab dari beberapa pertanyaan penting. Yang pertama itu adalah what. Nah, jadi di sini adalah apakah yang dibutuhkan. Jadi untuk menentukan jenis barang yang tepat. Yang kedua itu adalah how much atau how many. Jadi berapa yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah yang tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah when. Kapan dibutuhkan untuk menentukan waktu yang tepat. Kemudian yang keempat itu adalah where. Jadi di mana dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menentukan tempat yang tepat. Kemudian yang kelima itu adalah who. Jadi siapa yang mengurus dan juga siapa yang menggunakannya. Hal ini untuk menentukan orang atau institusi yang tepat. Kemudian yang terakhir itu adalah mengapa dibutuhkan atau why. Nah, jadi untuk memeriksa kebutuhan yang diambil apakah sudah tepat atau belum. Materi selanjutnya yaitu penganggaran pada institusi kesehatan.